Halo, apa kabar? Pernah kebayang nggak sih, gimana caranya ningkatin gizi jutaan anak di seluruh pelosok Indonesia setiap hari? Nah, kali ini kita akan bedah sebuah inisiatif raksasa yang mencoba melakukan persis hal itu, Badan Gizi Nasional. Dan ini bukan sekedar program bagi-bagi makanan loh, tapi sebuah investasi strategis yang dampaknya udah mulai kelihatan. Oke, langsung aja kita ke intinya ya. Apa sih sebenarnya Badan Gizi Nasional ini? Dan yang lebih penting lagi, kok bisa program gizi jadi penentu arah masa depan sebuah bangsa? Ini pertanyaan yang kelihatannya simpel, tapi jawabannya dalam banget. Dan akan kita kupas tuntas bareng-bareng. Untuk ngejawab itu semua, langkah pertama, ya kita harus kenalan dulu sama BGN. Apa sih lembaga ini dan gimana cara kerjanya? Yuk kita lihat. Jadi gini, BGN ini bukan sekedar program biasa. Statusnya itu lembaga pemerintah non-kementerian. Artinya apa? Artinya posisinya strategis banget, bisa bergerak lincah lintas kementerian. Fokusnya satu, pemenuhan gizi. Dan yang paling penting, semua tindakannya itu pakai data, terstruktur, jadi bukan asal-asalan. Dan jantung dari semua operasinya, itu ada satu program andalan yang jadi motor utamanya. Program Makan Bergizi, atau kita singkat aja MBG. Nah, program inilah yang akan jadi fokus kita, karena disinilah semua teori diubah jadi aksi nyata di lapangan. Oke, kita udah tahu BGN itu apa. Sekarang, kita masuk ke pertanyaan yang lebih besar lagi. Kenapa lembaga ini ada? Yuk, kita selami misi besarnya untuk generasi penerus kita. Visinya ini, wah, bukan main-main. BGN ini dibentuk untuk satu tujuan super besar, membangun generasi yang sehat, cerdas, dan juga tangguh. Tangguh di sini artinya mereka siap bersaing, inovatif, dan nggak gampang nyerah sama tantangan zaman. Inilah fondasi utama buat menyambut mimpi kita bersama, Indonesia Emas. Nah, visi raksasa tadi dipecah jadi 5 tujuan yang sangat konkret dan saling nyambung. Semuanya dimulai dari yang paling dasar, status gizi yang baik. Kalau ini tercapai, otomatis angka orang sakit dan kematian menurun. Anak yang sehat kan jadi lebih semangat sekolah. Nah, ujung-ujungnya beban biaya kesehatan negara jadi lebih ringan, dan puncaknya ekonomi negara bisa tumbuh lebih kencang. Dan disinilah letak kerennya desain program ini. Ini tuh kayak efek domino loh. Gizi yang baik itu adalah domino pertama yang kita dorong. Begitu jatuh, domino berikutnya ikut roboh. Anak jadi lebih sehat dan pintar, biaya kesehatan nasional turun, dan akhirnya kita punya sumber daya manusia yang produktif buat bangun ekonomi. Semuanya terhubung. Programnya kedengeran ambisius banget ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa aja nih yang jadi target utamanya? Siapa aja yang dapat manfaat langsung dari program masif ini? Jadi, sasarannya itu 3 kelompok yang paling fundamental, titik-titik intervensi paling krusial. Pertama, semua anak sekolah, dari PAUD sampai SMA, karena di sekolah kebiasaan baik dibentuk. Kedua, balita, karena ini periode emas di mana otak dan fisik dibangun. Dan ketiga, yang nggak kalah vital, adalah ibu hamil dan menyusui. Kenapa? Karena gizi yang baik harus dimulai bahkan sebelum si anak lahir. Oke, sasarannya udah jelas. Sekarang, kita masuk ke bagian teknisnya. Gimana sih program ini berjalan di lapangan? Ini seringkali jadi bagian yang paling bikin penasaran. Oke, biar gampang, bagian ini kita coba jawab beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyain ya. Pertanyaan pertama, kapan sih sebenarnya makanan ini dibagikan? Jawabannya simpel tapi penting banget. Setiap hari sekolah. Ini kuncinya. Karena gizi itu butuh konsistensi, nggak bisa dirapel. Kerennya lagi, ada penyesuaian selama bulan puasa. Mereka dapat paket makanan buat dibawa pulang. Jadi asupan gizi tetap aman terjaga. Pertanyaan selanjutnya, seberapa masif sih skala operasinya? Kita kan ngomongin seluruh Indonesia nih, jadi sebesar apa jangkauannya? Siap-siap ya, karena angkanya ini beneran bikin kaget. Targetnya itu melayani sampai 16,5 juta orang. Untuk melakukan ini, BGN punya 5.000 dapur raksasa yang disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Coba bayangin, ini tuh operasi logistik skala militer yang jalan setiap hari buat mastiin makanan sampai ke anak-anak. Luar biasa! Nah, setelah lihat skala dan cara kerjanya yang luar biasa, ini dia pertanyaan puncaknya. Berhasil nggak sih semua ini? Yuk, kita lihat bareng-bareng dampak yang sudah ada dan seperti apa masa depannya. Coba kita lihat datanya. Pertama, dari sisi yang paling penting, penerimanya langsung. Sebuah survei menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi banget, hampir 73%. Ini adalah bukti kuat dari lapangan. Artinya, program ini nggak cuma bagus di atas kertas, tapi manfaatnya beneran dirasain langsung sama masyarakat. Dan ini dia efek domino yang tadi kita bahas. Dampaknya ternyata jauh lebih luas dari sekedar gizi.
Program ini diperkirakan menciptakan 600.000 lapangan kerja baru. Dari mana? Ya dari pemasok bahan makanan, para pekerja di 5.000 dapur SPPG itu, sampai ke supir logistiknya. Ini benar-benar jadi mesin penggerak ekonomi di daerah-daerah. Dukungan bahkan datang dari level kebijakan. DPR, lewat Antara News, menyoroti gimana program ini secara langsung memberdayakan UMKM, petani, dan peternak lokal. Jadi, setiap piring makanan yang disajikan, itu artinya ada pendapatan buat para produsen kecil di daerah. Ini ekonomi kerakyatan dalam aksi nyata. Bukti lain datang dari dunia usaha. Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, melaporkan kalau konsumsi rumah tangga secara umum jadi ikut naik. Ini adalah indikator ekonomi yang penting loh. Artinya, uang dari program ini berputar lagi di masyarakat dan menstimulasi ekonomi secara lebih luas. Tapi, di tengah semua dampak ekonomi tadi, kita harus ingat tujuan utamanya. Dan disinilah hasil yang paling bikin bahagia. Laporan dari garda terdepan, seperti Posyandu di Sumba, mengonfirmasi bahwa kondisi gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita menunjukkan perbaikan yang nyata. Nah, inilah tujuan akhirnya. Jadi, kalau kita bayangin seperti corong ini, kita bisa lihat gambaran besarnya. Semua usaha yang rumit tadi, logistiknya, pemberdayaan ekonominya, pengumpulan datanya, semua itu masuk ke satu tujuan. Dan yang keluar di ujungnya adalah satu hal yang paling berharga, generasi masa depan Indonesia yang sehat, cerdas, dan tangguh. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Dengan semua investasi yang ditanamkan pada gizi anak-anak kita hari ini, coba bayangkan akan seperti apa potret Indonesia puluhan tahun dari sekarang. Itulah pertanyaan besar yang coba dijawab oleh Badan Gizi Nasional. Satu piring bergizi setiap harinya. Terima kasih sudah menyimak.